Oh iya, sahabat dia. sebagai sahabat. Ya. Aku sih ngeliatnya kayak oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Support, berarti support kayak. Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Kak, masih komunikasi nggak sih sama Mas Dewan mungkin? Satu kami, Mas Dewan panggilannya sekarang. Iya benar. Aku enggak sih, aku udah enggak. Soalnya semenjak kayak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting, kayak ya pada akhirnya emang udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Soalnya kan Mas Dewan hobi olahraga juga nih mungkin kali. Pasti kan tidak semua cowok ya suka pilates. Terus ada cowok nih ya, makanya tolong ya. Kadang-kadang cowok tuh berpikir pilates tuh cuma olahraga buat cewek. Tapi dalam Indonesia stigma masyarakatnya berubah. Jadi aku berharap sebenarnya lebih banyak cowok-cowok yang pilates juga mencoba gitu. Tapi dirimu mungkin ngelihat apalagi kan hubungan mereka tadinya jarang terekspos dan sekarang sempat terekspos nih, bahkan dibilang sudah resmi. Gimana nih Kak mungkin? Iya, aku nggak tahu gitu kan. Kemarin sih. Kemarin nonton bola nonton Indonesia dia. Tipe yang bucin. Aku nggak, jujur ya, aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Kita pasti harus doain yang terbaik dong. Tapi sekarang tipe yang bucin juga sama pasangan saat sama-sama muda dulu. Zaman dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur 12-an itu ya kan, kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya gitu. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku ngerasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin di saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG gitu. Terus suka lucu atau malu nggak sih kan? Malu sih enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya, aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana. Ya gitulah kehidupan. Perubahan drastisnya gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat misal 5 tahun yang lalu Kak Wilona? Jadi apa yang dulu 5 tahun yang lalu ya? Lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain. Cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya, kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Tapi kapan sih mulai, kamu kan kemarin masih kecil, itu sering main, memikir diri sendiri. Tapi kapan? Saat inilah, jadi 2022 itu aku udah mulai kayak oke, harus fokus. Karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda, ya hasilnya bercanda gitu. Tapi adaptasinya gimana? Pasti kan nggak mudah tuh dari sampai sekarang. Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya, kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya.
Itu sih yang aku lihat. Tapi kapan sih mulai kamu kan kemarin masih kecil terus sering main memikir diri sendiri. Tapi Semenjak kapan? usaha inilah, jadi 2022 itu aku udah mulai kayak harus fokus karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda ya hasilnya bercanda gitu. Tapi adaptasinya gimana? Pasti nggak mudah tuh dari sampai sekarang. Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang.